Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arindawan Filindasari, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan membacakan sekaligus menilai cerpen berjudul Keris, karya Purnawan Condronegoro untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Saripudin, MED. Jadi langsung saja saya baca cerpennya. Keris, karya Purnawan Condronegoro. Dari jendela itu, kuperhatikan air hujan yang sejak keberangkatanku dari stasiun Gambir turun dengan lebatnya. Langit yang kebiruan seolah disapu mendung yang sejak subuh tadi tampak menggantung berat. Kuperhatikan arloji tanganku. Pukul 12:04. Aku mengeluh panjang seraya bersandar kembali. Kereta api akan tiba terlambat sekitar 4 jam. Kusulut sebatang sigaret, kemudian memandang keluar jendela. Sawah ladang yang menghampar kehijauan tampak segar dan basah. Beberapa ekor kerbau berkeliaran di tengah pematang yang habis disiangi. 2 anak gembala berlarian telanjang bulat sambil tertawa senang. Suatu pemandangan biasa di tengah perjalanan demikian. Alam dan manusia seolah bersatu padu, merupakan satu gambar hidup yang menarik. Menarik bagi diriku, karena aku duduk di dalam kereta yang terlindung dari tetes-tetes air hujan. Asap rokok berkepul kembali dari lubang hidungku. Tapi tiada sempat kunikmati karena pikiranku sedang diburu perasaanku sendiri. Kemarin telegram datang dari Solo. Ramanda meminta aku segera datang. Penting katanya. Sudah beberapa bulan akhir-akhir ini Ramanda menderita sakit. 2 bulan berselang aku pulang menengoknya. Ketika itu habis operasi. Tampak pucat dengan muka tidak dicukur, rambutnya yang panjang berwarna abu-abu terurai di atas bantal. Napasnya terengah-engah, seolah telah kehilangan seluruh semangatnya yang pernah kami kenal dari dulu. Ramanda seorang yang keras hati, seorang tua yang cuma mengenal kata mutlak dalam hidupnya. Apa kemauannya, itu yang terjadi. Mutlak adalah falsafah hidupnya. Beliau tidak pernah mengenal arti kompromi sama sekali. Ketika kami bertemu, Ramanda tampak seperti sebuah boneka kayu saja. Beliau telah kehilangan kepribadiannya, kehilangan sifat keras hatinya. Sekiranya masih tersisa, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada ibunda, perempuan yang amat setia yang telah memberi 8 orang anak kepadanya. Aku ingat betul bagaimana Ramanda memandangiku. Kemudian dengan suara yang parau dan sedikit tertahan, Ramanda bertanya, "Jauh-jauh dari Jakarta kamu ke sini? Sendirian?" Aku mengangguk, lebih mendekat. Lalu kupegang lengannya yang kurus yang tersembunyi dalam bajunya yang tampak kebesaran itu. Ramanda menatapku sejenak. Matanya yang tajam dan gelap itu berkedip-kedip untuk sesaat. Dan ketika mata kami bertemu kembali, Ramanda tampak keras dengan sinar mata yang menyala-nyala. Masih serumah dengan perempuan itu? Pertanyaan yang demikian tidak pernah terlintas dalam benakku. Peristiwa itu telah lama kelupakan. Tapi pertanyaan Ramanda yang demikian benar-benar mengguncang batinku. Betapa tidak? 10 tahun yang lalu terjadilah peristiwa itu. Aku jatuh cinta kepada Pratiwi, anak seorang guru sekolah dasar. Cinta kami terus bersemi sama suburnya seperti bunga bougainville. Sampai tiba saatnya aku datang melamarnya. Untuk itu, ku mohon izin Ramanda. Tapi Ramanda menolak. Perawan itu tidak sederajat dengan kedudukan kita, Prasojo. Kita orang berketurunan. Ramanda menghendaki seorang calon menantu yang sederajat. Tapi zaman telah berubah, Ramanda. Ku coba membela diriku, tapi sia-sia. Ramanda melotot matanya. Amarah telah menggelegak di dalam sanubari orang tua itu. "Persetan dengan katamu." "Aku bilang tidak bisa," serunya memukul meja marmer dengan kerasnya. Aku menunduk diam. Hatiku bergolak memberontak. Darah Ramanda pun mengalir dalam tubuhku. Mungkin karena itulah aku memberontak melawan kemauan Ramanda. Akhirnya kami jadi nikah. Telah kubayangkan akibatnya dan terjadilah pengusiran itu. Hanya bunda yang masih sempat mengulur tangan kepadaku. Dalam keharibaannya, aku tangisi nasibku. Dan kami pun berpisah.
Tahun-tahun berjalan, tanpa sempat memberi kedamaian dalam diriku, Pratiwi memahami persoalanku dan tanpa bosannya menghibur diriku. Ia seorang perempuan yang mulia. Ibunda datang memegangi bahuku. Suaranya yang halus lembut itu melumpuhkan kemarahan hatiku. Sabarlah, anakku. Sekilas terbayang raut muka istriku. Beberapa jam sebelum kami berpisah, ia berpesan kepadaku. Mas, Ramanda sakit keras. Kamu harus berangkat. Aku dalam persimpangan jalan. Berangkat menemui Ramanda berarti membuka luka lama yang telah mulai kami lupakan itu. Tapi Pratiwi tetap mendesakku. Demi cintamu kepada diriku dan anak-anak, berangkatlah, Mas. Bagaimanapun beliau adalah Ramandamu, kakek anak-anakmu sendiri, bukan? Hatiku cair seperti disiram air hujan. Pratiwi kupeluk mesra. Ia perempuan yang mencoba mengerti perasaanku. Karcis! Suara kondektur menghancurkan lamunanku. Sigaret telah lama mati. Kuseka tanganku dari rasa dingin yang menerobos masuk lewat pintu kereta. Kereta api terus melesat di tengah hujan yang deras, membosankan diriku. Pemandangan di luar kereta telah membunuh seleraku. Mungkinkah Ramanda kambuh kembali? Pikirku. Kami dibesarkan dalam rumah yang melahirkan ketakutan belaka. Aku ingat betul ketika aku berumur 7 tahunan. Hanya karena kopi dalam cangkir itu tumpah sedikit, Ramanda mencambuki tubuhku. Aku melolong kesakitan, berlari, dan bersembunyi di belakang pinggul ibuku. Dan masih sering cambuk panjang itu mendera diriku. Demikian perangai Ramanda. Keras bukan main. Kereta api mulai memasuki stasiun balapan. Penumpang-penumpang bersiap turun. Kujinjing tasku, berjalan menuju pintu. Air hujan menetes dari atas bordes kereta, membasahi rambutku. Aku tegak memandang sekeliling. Sementara itu seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Kulihat Mas Arjuno berdiri di bawah pilar peron, tertawa lebar menyambutku. Kami bersalaman. Kemudian berjalan keluar stasiun, langsung masuk ke Mercedesnya yang baru. Mas Arjuno baru setengah tahun pulang dari luar negeri. Sepanjang jalan menuju ke rumah, Mas Arjuno menceritakan tentang ketiga anaknya. Dia sangat bangga karena anak-anaknya berhasil dalam menempuh pelajaran mereka. Kutunggu dia menanyakan perihal anak-anak dan istriku. Tapi yang kuharapkan tidak kunjung tiba. Betapa kecewaku. Mercedes hitam memasuki halaman rumah. Tampak lampu terang benderang bersinar menembus kegelapan malam yang terasa dingin itu. Kukiraikan leher bajuku ketika turun dari dalam sedan. Mas Arjuno langsung mengajak Mas ke rumah. Kuikuti langkahnya, masuk ke dalam rumah besar yang terang benderang. Betapa terkejutnya aku. Ramanda duduk di kursi besar itu, menghadap ke pintu. Silahkan duduk, tegur Mas Arjuno seraya menunjuk ke kursi yang kosong di sana. Aku masih dalam tanda tanya. Seorang saudaraku yang duduk di sebelahku bertanya, sendirian saja. Aku mengangguk. Bagaimana anak-anakmu? Kutatap mukanya. Hatiku terobati juga oleh muka yang jujur itu. Baik, baik semua. Ada apa ini? Saudaraku tersenyum kembali. Masa kamu belum diberitahu? Kembali aku menggelengkan kepala. Ramanda akan merembuk soal warisan. Warisan? Seruku agak keras. Kulihat banyak mata memandang kepadaku. Aku pun merundukkan kepala. Ruangan itu senyap. Tak seorang berbicara. Lonceng besar jelas berdetak. Detak lonceng itu seolah mengguncang jantungku sendiri. Kenapa? Ramanda mulai berbicara. Tanah kebun dan sawah yang 20 hektar itu dibagi rata untuk keempat saudara perempuanku. Kemudian, terdengar suara Ramanda tajam parau. Kumiliki 4 buah keris pusaka. Keris-keris ini peninggalan kakekmu, peninggalan nenek moyangmu yang menjadi cikal bakal Mataram. Ramanda keturunan tunggal yang masih hidup, putra satu-satunya almarhum kakekmu. Bertahun-tahun Ramanda memelihara keempat keris pusaka ini. Sekarang, tiba waktunya Ramanda menyerahkannya kepada putra-putraku, tapi dengan syarat. Syarat bahwa putraku memiliki sifat dan sikap tuhu, menuruti ajaran Jawa, menghormati orang yang lebih tua, serta memahami arti hidup sebagai orang Jawa. Hal ini adalah mutlak bagi Ramanda karena hidupku bertolak dari sumber itu. Mengertilah, bukan maksud Ramanda membedakan anak-anakku. Tidak, tapi sifat tuhu, menurut serta menghormati orang tua menjadi syarat yang harus dimiliki untuk memperoleh pusaka-pusaka ini. Pahamkah kamu semua? Hatiku serasa lumpuh. Ramanda telah menghancurkan hidupku habis-habisan di sini.
Mereka yang hadir di sini memandangiku. Aku merasa tersudut dan kalah. Selintas bayangan wajah putraku satu-satunya, Prahasto, putraku, penerus dinasti Raden Mas Sinduprojo. Terdengar Ramanda berkata kembali, "Kepadamu Arjuno, kuserahkan 2 bilah keris ini. Pelihara dan jaga baik-baik. Nanti, jika tiba waktunya, maka kedua belah keris ini menjadi milik kedua putramu. Mas Arjuno, putra Kinasih Ramanda. Selamanya beliau akan menang. Dan ini untukmu, Pramono. Dan cindrik yang telah berbentuk keris ini untukmu." Kuangkat kepalaku. Juga Mas Nugroho tampak menerima pusaka dari tangan Ramanda. Malam telah melarut. Aku terbaring di atas kasur di dalam kamar. Hatiku serasa tersobek, dan aku merasa amat nista dan kecil dalam keluarga orang tuaku ini. Mengapa Ramanda tiada pernah memaafkan diriku? Alangkah dosa diriku. Alangkah tidak adilnya Ramanda dan betapa sakit hatiku sekarang. Kuhamburkan tangisku di sana. Kumohon kepada Tuhan berkah serta maaf. Kutangisi Prahasto yang belum memahami arti dunia ini yang sebenarnya. Istriku Pratiwi, anak manusia yang telah menjadi korban kedengkian Ramanda selama ini. Pintu diketuk dari luar. Lantas kudengar langkah kaki yang sangat kukenal itu. Kemudian tangan berjemari halus, tapi sudah kisut itu membelai rambutku. Kurasakan napas yang sangat menyemburi mukaku. Ciuman kasih sayang ibunda bertubi-tubi singgah di kening dan pipiku. "Anakku Prasojo, ibunda hanya memiliki sebuah ringgit perak Belanda saja. Jangan kamu melihat nilainya. Benda ini tidak punya nilai apa-apa, tapi bunda memberikannya kepadamu dengan tulus ikhlas. Terimalah ringgit perak ini. Berikan kepada cucuku Prahasto." Kutatap wajah tua di hadapanku. Air matanya menggenang di sana, perlahan-lahan menumpah membasahi pipi-pipinya dan mengalir hangat di lenganku. Pipi-pipi itu, pipi-pipi yang dahulu selalu kuciumi. Kami pun saling melampiaskan perasaan kami di tengah malam yang dingin, sepi, dan gelap. Hatiku pun mulai dijalari perasaan tenang kembali. Tuhan telah mendengar jeritan hatiku. Doaku sudah terkabul. Oke, jadi setelah membaca cerpen tadi, di sini saya dapat menarik beberapa unsur intrinsik dan juga ekstrinsik cerpen keris, disertai dengan beberapa kutipan yang dapat mendukung beberapa unsur tersebut. Yang pertama, unsur intrinsiknya dulu. Yang pertama itu ada tema. Jadi, berdasarkan cerpen keris ini, menurut saya tema yang diangkat itu adalah konflik keluarga akibat perbedaan nilai dan juga tradisi. Jadi di sini cerita ini lebih menekankan pertentangan atau perbedaan antara nilai tradisional yang dipegang oleh Ramanda, yakni ayah Prasojo, dengan pemikiran modern Prasojo. Lalu yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Jadi yang pertama tentunya Prasojo yang merupakan tokoh utama dalam cerpen ini. Prasojo ini digambarkan sebagai tokoh protagonis, tetapi memberontak terhadap tradisi keluarga atau tradisi yang dipegang oleh Ramanda, yakni ayah kandungnya sendiri. Nah, lalu kemudian adalah Ramanda, yakni ayah Prasojo, yang merupakan seseorang yang keras, otoriter, dan juga menjunjung tinggi garis keturunannya. Kemudian ada ibundanya yang merupakan seseorang yang penyabar, penyayang, dan juga selalu menjadi penengah di antara pertikaian antara Prasojo dan juga Ramanda. Lalu Pratiwi, yakni istri Prasojo yang penuh pengertian dan juga mendukung suaminya, meskipun dia sempat tidak direstui oleh Ramanda sebelumnya untuk bersanding dengan Prasojo. Lalu unsur yang ketiga adalah alur. Jadi di sini cerpen keris menggunakan alur campuran atau alur maju dengan kilas balik. Nah, jadi pada awalnya tadi kan sudah dimana Prasojo ini sedang berada di kereta dan akan berangkat menuju ke kediaman Ramanda atau kediaman keluarganya. Namun ketika pada bagian tengah cerita dia menunjukkan kilas balik yang mana awal mula pertikaian antara Prasojo dengan Ramanda. Contoh kutipannya itu adalah 10 tahun yang lalu terjadilah peristiwa itu. Aku jatuh cinta kepada Pratiwi, anak seorang guru sekolah dasar. Nah, itu kan sudah menceritakan. Sedangkan sebelumnya, saat dia berada di kereta, kutipannya itu adalah
Kemarin telegram datang dari Solo. Ramanda meminta aku segera datang. Penting katanya. Sedangkan itu sudah berada di masa kini, yaitu alur majunya. Jadi, alur dalam cerpen ini itu menggunakan alur maju, tetapi beberapa bagiannya memang menceritakan kembali konflik lama melalui kilas balik. Lalu selanjutnya, unsur yang keempat adalah latar. Jadi, latar tempat di sini ialah di dalam kereta saat Prasojo akan berangkat ke rumah Ramanda dan juga rumah keluarga Prasojo atau kediaman Ramanda. Latar waktunya ialah, contohnya itu pada kutipan, "Kuperhatikan arloji di tanganku, pukul 12:04. Dan itu posisinya saat Prasojo masih di kereta. Selanjutnya ialah latar suasana. Latar suasana di sini ialah terdapat latar suasana penuh tekanan di mana Prasojo saat datang ke rumah atau kediaman Ramanda, ia tidak mendapatkan warisan, yakni pada dialog, dan juga keluarganya itu memperhatikannya, semua keluarganya itu memperhatikannya. Contoh dialognya itu adalah, "Hatiku serasa lumpuh. Ramanda telah menghancurkan hidupku habis-habisan di sini." Karena saat itu kondisinya keluarganya sedang berkumpul untuk membicarakan warisan. Lalu unsur yang kelima adalah sudut pandang. Jadi, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen keris ini ialah sudut pandang orang pertama, yakni aku dari sudut pandang Prasojo. Nah, contoh kutipannya itu adalah, aku mengeluh panjang seraya bersandar kembali. Dan juga, aku dalam persimpangan jalan, berangkat menemui Ramanda berarti membuka luka lama yang telah mulai kami lupakan itu. Bahkan dari dari kutipan-kutipan awal kita sudah mengetahui bahwa cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, di sini sudut pandang orang pertama ini lebih memudahkan dan juga membantu kita untuk memahami perasaan tokoh utama atau bagaimana karakter si tokoh utama. Lalu unsur yang keenam itu adalah gaya bahasa. Jadi yang digunakan di sini ialah metafora. Contoh kutipannya itu adalah, "Hatiku cair seperti disiram air hujan." Jadi di sini menggambarkan perasaan Prasojo yang luluh kepada Pratiwi yang membiarkan dirinya pergi untuk menemui Ramanda. Lalu yang kedua ialah personifikasi. Contoh kutipannya ialah, "Langit yang kebiruan seolah disapu mendung." Jadi di sini seolah disapu mendung itu mendramatisasi perubahan suasana. Misalnya dari yang sebelumnya baik-baik saja atau sebelumnya ceria, tiba-tiba menjadi suasana hati seseorang itu gundah gulana, gelisah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ialah simbolisme. Nah, jadi di sini kan digunakan ada adegan di mana Ramanda memberikan 4 buah keris kepada anak-anaknya untuk sebagai warisan. Jadi di sini simbolisme di sini ialah contoh dialognya ialah, "Ku miliki 4 buah keris pusaka." Jadi keris itu melambangkan kehormatan dan juga garis keturunan bagi keluarga tertentu. Nah, unsur selanjutnya ialah yang ketujuh, unsur amanat. Jadi amanat yang kita dapatkan dari cerpen keris ini ialah, hidup itu tidak boleh hanya terpaku pada pada tradisi saja, tetapi juga harus memahami perasaan orang lain dan juga menghormati perasaan orang lain. Nah, di sini Ramanda itu terlalu berpegang teguh pada tradisi keluarganya, tetapi dia tidak memikirkan perasaan dari Pratiwi dan juga anaknya, yakni Prasojo. Oke, jadi di sini setelah mengetahui unsur intrinsiknya, di sini saya akan menyebutkan beberapa unsur ekstrinsik dari cerpen keris nih. Nah, berdasarkan tema yang diangkat tadi adalah konflik keluarga atau pertentangan yang terjadi dalam keluarga atau mengenai tradisi keluarga. Cerpen ini lebih juga mencerminkan situasi sosial Indonesia pada masa saat itu, yaitu unsur ekstrinsiknya ialah benturan antara tradisi dan juga modernisasi, apalagi dalam pernikahan dan juga sistem keluarganya. Apalagi sistem kasta sosial dalam budaya Jawa itu masih sangat kuat dan juga masih sangat berpengaruh hingga pertengahan abad ke-20. Nah, juga lalu ketimpangan dalam pembagian warisan ini juga masih sering berlaku dan juga seringkali lebih menguntungkan mereka yang lebih patuh terhadap tradisi.
Jadi pada saat itu, pada masa itu masih banyak keluarga kaya atau priai yang masih mempertahankan sistem pembagian warisan itu berdasarkan hierarki keluarganya saja. Nah, sistem ini sering menimbulkan konflik internal seperti yang dialami oleh Prasojo. Baik, secara keseluruhan itu saya menyukai cerpen keris ini karena cerpen ini sangat kuat dalam menggambarkan konflik batin seorang anak terhadap ayahnya yang keras. Lalu penggunaan simbolisme seperti keris dan juga ringgit perak atau ringgit perak Belanda tadi juga itu memberikan makna yang mendalam bagi cerita yang sudah saya baca itu. Lalu gaya bahasa yang kaya dengan metafora dan juga bagaimana penulis atau pengarang ini menerasikan cerita tersebut membuat saya itu dapat merasakan penderitaan si tokoh utama atau Prasojo ini. Lalu komentar untuk cerpen ini adalah karena sangat realistis dan juga menggambarkan kehidupan keluarga dengan perbedaan nilai yang cukup tajam. Sosok Ramanda itu digambarkannya terlalu kaku tanpa ada sedikit pun kelembutan, yang mana mungkin ini bisa diperhalus lagi agar karakternya itu lebih manusiawi. Nah, tetapi meski begitu, pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini sangat kuat dan juga sangat menyentuh bagi saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan cerita yang sudah saya baca. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.